Konstitusi Indonesia menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk perlindungan terhadap harta benda di bawah kekuasaannya. Dalam konteks ini, harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian menjadi harta waris, tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ahli waris, tetapi juga dengan kewajiban waris kepada pihak ketiga, khususnya kepada para kreditor. Dalam hukum perdata Indonesia, semua kekayaan debitor pada dasarnya menjadi jaminan umum bagi para kreditor sehingga utang pewaris dapat menempel pada harta peninggalannya tersebut. Di sisi lain, sistem hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, meliputi hukum waris Islam, hukum adat, dan KUH Perdata. Sehingga pengaturan mengenai harta waris dan utang pewaris menjadi kompleks dan sangat menantang. Berangkat dari konteks tersebut, tesis ini mengangkat dua pertanyaan utama. Yang pertama, sejauh mana kewenangan seorang kurator untuk melakukan penjualan harta pailit, termasuk harta peninggalan yang berpotensi menjadi harta waris, ketika masih terdapat upaya hukum peninjauan kembali. Yang kedua, apa akibat hukum bagi para ahli waris atas tindakan kurator tersebut menjual harta pailit apabila kemudian terbit Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36 PK-PDT-SUS Pailit garing 2025 yang ternyata membatalkan status pailit dari debitor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kurator untuk menjual harta pailit, meskipun masih terdapat upaya hukum peninjauan kembali, pada dasarnya telah ditegaskan dalam Pasal 107 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Artinya, secara normatif kurator diperbolehkan melanjutkan pengurusan dan pembebasan harta pailit, termasuk penjualan aset, tanpa harus menunggu hasil PK tersebut. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut. Pelaksanaan kewenangan kurator tetap harus memperhatikan asas keseimbangan dan asas keadilan antara kepentingan debitor dan kreditor, serta prinsip independensi, profesionalitas, objektivitas, dan integritas, sebagaimana yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepailitan dan Kode Etik AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Putusan Mahkamah Agung nomor 36 PK-PDT-SUS Pailit garing 2025 yang membatalkan status pailit debitor membawa beberapa akibat hukum penting. Secara yuridis, pembatalan putusan pailit memulihkan kedudukan hukum dari debitor, sehingga debitor kembali berwenang untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sendiri. Namun, pembatalan tersebut tidak otomatis menghapus seluruh akibat hukum yang timbul selama proses kepailitan berlangsung. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, segala tindakan kurator yang telah dilakukan sebelum adanya pemberitahuan pembatalan putusan pailit tetap sah dan mengikat debitor. Konsekuensinya, penjualan harta pailit yang dilakukan oleh kurator sebelum pembatalan tetap diakui keabsahannya, meskipun status pailit tersebut kemudian dibatalkan. Hal ini yang menimbulkan dilematis bagi para ahli waris, karena bagian harta peninggalan yang seharusnya dapat menjadi warisan dapat berkurang atau berubah akibat tindakan kurator yang secara hukum tetap dianggap sah. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih jelas kepada para ahli waris, agar hak mereka atas harta waris tersebut tidak dikorbankan secara tidak proporsional dan semena-mena dalam proses penyelesaian utang pewaris tersebut. Melalui analisis terhadap norma hukum dan putusan Mahkamah Agung nomor 36 PK-PDT-SUS Pailit 2025, tesis ini memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai posisi ahli waris dalam sengketa kepailitan yang menyentuh ranah harta waris. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara perlindungan kreditor dan perlindungan ahli waris, serta perlunya penafsiran dan penerapan hukum kepailitan yang sensitif terhadap karakteristik harta waris. Kurator harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang sangat tinggi ketika mengelola harta pailit yang berpotensi menjadi harta waris, khususnya dalam situasi di mana masih terdapat upaya hukum seperti peninjauan kembali.